Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yaya Noviana, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan di diskusi ke-7 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, tema pada sesi 7 ini itu mengenai isu gender dalam pembelajaran. Masih tentang isu gender juga ya. Oke, pada video kali ini saya itu akan menganalisis jurnal artikel yang saya temukan, yang saya baca juga mengenai isu gender dalam pendidikan. Kamu pernah nggak sih bertanya-tanya apakah jenis kelamin atau gender itu bisa mempengaruhi seberapa semangatnya kita belajar sains atau belajar yang lain lah ya. Bisa jadi kamu pernah lihat di kelas kalau anak-anak cowok itu lebih sering maju ke depan atau lebih aktif bertanya, sementara cewek itu jauh lebih kalem meski nilainya nggak kalah bagus, atau sebaliknya juga gitu ya. Nah, pertanyaan kayak gini tuh juga menjadi fokus penelitian nih yang dilakukan oleh Jonavi De Malata dan timnya di Sultan Kudarat State University, Filipina, dalam jurnal artikel mereka yang berjudul Gender Influence on Student Interest, Classroom Participation, Academic Achievement, and Academic Performance in Science. Nah, mereka ini meneliti pengaruh gender terhadap minat belajar, partisipasi di kelas, pencapaian akademik, dan performa akademik pada mahasiswa calon guru sains. Ini tuh sebenarnya penelitiannya tuh di universitas gitu ya, bukan di sekolah. Tapi mari kita lihat apa sih yang dibahas dalam penelitian mengenai isu gender dalam pendidikan ini. Oke, di bagian awal, di pendahuluan, peneliti menyadari bahwa interaksi guru dan siswa bisa berbeda tergantung gender. Misalnya nih, cowok lebih sering maju ke depan, atau cowok itu seringkali lebih didorong untuk aktif dan tampil, sedangkan cewek cenderung mengalami hambatan seperti kurang percaya diri atau tidak pede, takut salah berbicara ketika tampil di depan umum. Padahal kalau lingkungan belajar bisa lebih adil dan inklusif, semua siswa itu punya peluang yang sama buat berkembang. Nah, makanya penelitian ini tuh ingin menjawab yang pertama, apakah ada perbedaan minat, partisipasi, dan pencapaian akademik antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Yang kedua, apakah minat yang tinggi otomatis akan bikin performa akademik jadi lebih baik? Ya. Nah, metode penelitian yang dilakukan oleh siapa tadi namanya, Jonavi De Malata dan teman-temannya ini, mereka mengambil semua mahasiswa BSED Science tahun pertama dan tahun kedua dengan total 83 orang. Mereka memakai kuesioner buat melihat sejauh mana minat, partisipasi, dan pencapaian akademik masing-masing. Hasilnya dianalisis berdasarkan jenis kelamin, laki-laki, perempuan, dan kelompok lainnya. Oke, hasil penelitian. Oke, nah ini sekarang bagian yang paling menarik gitu ya. Hasil dari penelitian ini yang pertama, minat terhadap sains. Ternyata mahasiswa laki-laki itu menunjukkan minat yang sedikit lebih tinggi dibandingkan yang perempuan. Skor rata-ratanya itu 4,54 berbanding 4,23. Nah, cowok lebih sering nyari tahu materi tambahan dan aktif dalam diskusi. Tapi jangan salah, sebenarnya cewek juga tetap menunjukkan ketertarikan yang tinggi, cuman beda tipis aja lah ya, karena kan tadi poinnya juga nggak beda jauh tuh, hanya 0, sekian perbedaannya. Nah, yang kedua, partisipasi di kelas. Lagi-lagi nih, cowok sedikit lebih unggul, skornya itu 4,29 dibanding 4,00 untuk yang cewek. Tapi dua-duanya juga sama-sama menunjukkan tingkat partisipasi yang baik. Jadi bisa dibilang meskipun cowok lebih vokal, cewek juga tetap aktif, cuman mungkin gayanya lebih kalem, lebih tenang gitu kali ya. Yang ketiga, pencapaian akademik dan performa. Nah, di sini menarik nih. Walau cowok tuh terlihat lebih aktif dan tertarik, justru si cewek nih yang sebenarnya punya persentase lebih tinggi di rentang nilai terbaik, yaitu pada 90 ke 95 dan 87 ke 89. Jadi bisa disimpulkan meskipun
cowok lebih dominan dalam diskusi, cewek ternyata menunjukkan performa akademik yang lebih kuat gitu. Tapi secara statistik memang tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pencapaian akademik berdasarkan gender. Artinya mau cewek maupun cowok itu sebenarnya sama-sama mampu mencapai hasil yang bagus gitu dalam belajar sains ini ya. Selanjutnya hubungan antar variabel. Penelitian ini juga menemukan bahwa minat yang tinggi berkorelasi positif dengan partisipasi di kelas, baik untuk cowok maupun cewek. Jadi semakin tertarik maka semakin aktif pula mereka di kelas. Tapi ini dia nih plot twistnya sih, plot twist kayak alur film ya. Minat dan partisipasi yang tinggi tidak otomatis meningkatkan pencapaian akademik. Jadi bisa jadi ada faktor lain yang berperan seperti strategi belajar, kondisi psikologi, atau lingkungan belajar yang mendukung. Ya pergaulan itu juga mendukung gitu ya, dengan siapa kita bergaul itu lingkungan pertemanan seperti itu. Jadi kesimpulannya, dari penelitian ini kita bisa ambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, gender memang mempengaruhi minat dan partisipasi tapi tidak terlalu jauh berbeda. Yang kedua, semua siswa tanpa memandang gender punya potensi yang sama untuk sukses di bidang sains. Yang ketiga, minat dan partisipasi itu penting, tapi bukan satu-satunya penentu prestasi akademik. 4, lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif bisa membantu semua siswa berkembang secara optimal. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana gender bisa mempengaruhi minat, partisipasi, dan performa akademik dalam pembelajaran sains. Dari hasil penelitian ini, kita jadi tahu bahwa meskipun ada sedikit perbedaan, tapi hasil penelitian ini tuh tetap membuktikan bahwa setiap siswa punya kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Nah, sebagai pendidik, sebagai guru, tugas kita itu bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga memastikan semua anak merasa didengar, merasa dihargai, dan punya ruang untuk berkembang tanpa dibatasi oleh label gender apapun. Semoga video ini bisa jadi bahan refleksi sekaligus inspirasi bagi baik untuk guru, calon guru, maupun siapa saja yang peduli dengan pendidikan yang adil dan inklusif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe jangan lupa terus semangat berbagi ilmu dan jadi bagian dari perubahan positif dalam dunia pendidikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon masukan dari teman-teman sekalian dan dari dosen juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.